Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bedah Buku Antologi Penganggaran Generasi Milenial. Bersama saya di sini sebagai moderator, perkenalkan saya Diko Minio. Di sini saya akan memandu untuk berjalannya proses bedah buku di podcast ini. Ya, di sini dari Prodi Manajemen Unpam kita membahas ada 6 sesi, dan pada kali ini adalah sesi terakhir, yaitu sesi ke-6. Pada sesi ke-6 ini saya akan memperkenalkan masing-masing dari narasumber yang kita miliki. Silakan. Perkenalkan, nama saya Widya Zara. Saya Februar. Saya yang Mulyadi. Nama saya Yolanda Indika Sari. Zaki Amilarianto. Untuk di sini pengalaman menulis ini itu seperti apa ya? Telah dijalani banyak pengalaman yang kita dapat rasakan. Hal baru di mana sebelumnya kita belum pernah sama sekali membuat tulisan buku ini. Dan kita dapat mengetahui bahwa banyak penanggulangan kemiskinan di luar sana yang dapat kita rasakan. Baik, pengalaman yang menarik ya. Di sini untuk cek plagiasinya sendiri, apakah ada cek Turnitin? Ya, dalam penulisan buku tersebut kami, khususnya saya, menemukan tulisan-tulisan yang perlu dicek Turnitin atau plagiasi, sehingga pada saat penulisan terdapat beberapa kendala yang mengharuskan buku tulisan itu kami cek Turnitin. Dalam pengecekan itu saya sendiri mendapatkan yang awalnya negatif atau banyak kesalahan-kesalahan, tetapi setelah dirubah secara keseluruhan, terus saya cek lagi, saya mendapatkan cek Turnitin sebesar 11%. Baik, sekarang kita sampai ke bagian yang ditunggu-tunggu ya. Di sini untuk pembahasan bukunya, saya persilakan untuk narasumber pertama. Hai, saya Widya Melajaha. Di sini buku saya berjudul Cerita di Balik Penganggaran Kemiskinan, di mana kita dapat simpulkan di buku saya ini adalah dapat menekankan pentingnya perencanaan dan alokasi anggaran yang matang, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, menjaga fleksibilitas program, dan serta transparansi dari evaluasi berkelanjutan, di mana melibatkan pihak eksternal seperti LSM, komunitas lokal, dan sektor swasta. Praktik penganggaran kemiskinan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Tulisan di buku saya ini juga menggambarkan betapa pentingnya menerapkan prinsip-prinsip di dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan untuk mencapai hal yang positif dan berdampak nyata bagi masyarakat. Nama saya Cemeta. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang buku yang saya buat. Buku yang saya buat adalah berjudul tentang budgeting di era pengangguran. Yang dimana saya dalam buku ini sudah mewawancarai teman saya bernama Rizal, dimana dia menceritakan tentang keadaan dia di waktu COVID. Bahwa narasumber yang saya wawancarai menjelaskan bahwa pentingnya membuat penganggaran, baik penganggaran jangka panjang ataupun jangka pendek, karena pada saat waktu COVID penganggaran itu sangat penting pada hal-hal yang tidak terduga. Contohnya seperti dapat kena PHK dari tempat kerja. Kemarin kan si narasumber tidak mempunyai pendapatan tetap kan, karena dia sedang tidak mempunyai pekerjaan. Otomatis kan si narasumber itu menggunakan dana dari hasil tabungan dia sendiri. Terus dalam pembelian kebutuhan, maka si narasumber itu lebih mementingkan kebutuhan dulu daripada keinginan tersebut. Baik, dalam buku saya yang berjudul Pengangguran atau Kemiskinan, saya mengambil tema tentang sebuah harapan, yang mana di sana saya menekankan tentang pengangguran, yang mana pengangguran adalah menjadi salah satu permasalahan yang kompleks di struktur masyarakat,
Dan dalam buku itu juga saya mencantumkan kisah sukses individu yang berhasil mengatasi pengangguran dan program sosial, dan dia berhasil membuktikan bahwa solusi yang efektif memang dapat diwujudkan dengan kerjasama dari berbagai pihak dan pendekatan yang holistik. Terus saya menekankan juga pada buku itu tentang bahwa kita di tengah-tengah pengangguran terdapat peluang baru atau harapan baru yang bisa kita temukan. Keberanian untuk mengubah arah dan belajar keterampilan baru dapat membuka pintu menuju masa depan yang lebih cerah. Kisah di dalam buku saya itu memberikan harapan bahwa meskipun awalnya terasa sulit, setiap individu memiliki potensi untuk mengatasi pengangguran dan menemukan jalannya sendiri menuju sukses. Saya telah membuat sebuah buku yang berjudul Perjuangan dan Harapan. Rangkuman dari buku yang saya buat adalah pengangguran. Pengangguran adalah hal yang wajar yang dialami oleh semua orang, kecuali ia lahir dari keluarga yang mampu. Pengangguran juga akan selalu ada bagi setiap orang yang tidak ingin berusaha mencari lowongan pekerjaan. Demikian pengenalan diri dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Indikasari. Saya akan sedikit merangkum atau menjelaskan tentang buku saya yang berjudul Jejak Pengangguran, Mengelola Keuangan di Tengah Ketidakpastian. Apa sih itu pengangguran? Pengangguran adalah keadaan seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Ada beberapa jenis pengangguran yang sering kali kita ketahui. Yang pertama adalah pengangguran terbuka, yang kedua ada setengah pengangguran, dan yang ketiga adalah pengangguran terselubung. Lalu apa aja sih faktor dari pengangguran tersebut? Faktor penyebab pengangguran yang pertama adalah fluktuasi siklasi bisnis, yang kedua ada perubahan teknologi, yang ketiga ada pengangguran struktural, kemudian keempat ada pengangguran musiman, kelima ada pendidikan dan kualifikasi, yang keenam ada diskriminasi dan kebijakan yang diskriminatif, yang ketujuh ada mobilitas geografis, dan yang terakhir adalah keterampilan yang tidak sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Lalu bagaimana sih cara kita untuk mengelola keuangan di tengah ketidakpastian agar kita bisa bertahan hidup di tengah-tengah kita yang menganggur? Yang pertama dari strategi mengelola keuangan di tengah ketidakpastian itu, yang pertama ada membangun dana darurat, yang kedua ada perencanaan anggaran Anda dengan bijak, yang ketiga ada berinvestasi dengan bijak, kemudian yang keempat ada asuransi yang tepat, yang kelima ada batasan hutang, yang keenam ada perencanaan pensiun, yang ketujuh ada edukasi keuangan, yang kedelapan ada fleksibilitas dan kreativitas, yang kesembilan ada tetapkan prioritas, dan yang terakhir adalah konsultasikan dengan ahli keuangan untuk bisa kita mengelola keuangan kita dengan baik. Pastinya faktor-faktor penyebab pengangguran merupakan fenomena yang kompleks dan seringkali beberapa faktor tersebut saling terkait. Upaya untuk mengatasi pengangguran memerlukan pendekatan yang lebih holistik yang mencakup perubahan dalam kebijakan ekonomi, pelatihan keterampilan, pelindungan hukum, dan dukungan sosial. Pengangguran adalah masalah yang memiliki dampak sosial dan ekonomi yang signifikan, dan penanganannya memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik lagi untuk semua individu. Mengelola keuangan di tengah ketidakpastian pengangguran adalah tugas yang menantang, tapi dengan perencanaan yang bijak dan tindakan yang tepat, individu dapat mengatasi dampaknya. Penting untuk mengidentifikasi penyebab pengangguran, mengelola keuangan dengan hati-hati, dan mencari dukungan finansial serta sosial ketika diperlukan. Dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, seseorang dapat meminimalkan dampak negatif pengangguran dan mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih stabil secara keuangan.
Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zaki Hendra Rianto, mahasiswa Universitas Pamulang dengan program studi manajemen keuangan. Di sini judul buku yang saya buat adalah Upaya Pemberdayaan Masyarakat untuk Membasmi Kemiskinan dari Akarnya. Tujuannya yaitu kita semua perlu menyadari bahwa kemiskinan bukan hanya soal ketiadaan harta atau kekayaan materi. Kemiskinan juga berkaitan dengan ketiadaan akses, kesempatan, hak, serta keterlibatan dalam proses pembuatan keputusan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan masyarakat perlu dilakukan dengan pendekatan yang holistik, partisipatif, dan berorientasi pada manusia sebagai subjek utama pembangunan. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa kemiskinan dapat diberantas dari akarnya. Lalu, untuk rangkumannya adalah pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang holistik yang melibatkan berbagai sektor dan memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tidak ada solusi tunggal untuk mengatasi kemiskinan, tetapi dengan pemberdayaan yang tepat, kemiskinan dapat diberantas dari akarnya. Adalah tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari masyarakat global untuk berkontribusi dalam upaya ini dan memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan mencapai potensi terbaiknya. Sekian, terima kasih. Baik, bagus sekali ya untuk di sesi kali ini. Menurut saya itu ada sudut pandang yang kita tidak bisa lihat karena untuk pengangguran sendiri atau kemiskinan kan biasanya penghasilan itu sulit ya. Jadi di sini dibahas soal itu kan sudut pandang penganggaran dari segi pengangguran seperti itu. Oke, untuk di sini apakah nama kalian tercantum di bukunya? Ya, Baik. Untuk yang ngasih ide siapa ya? untuk yang ngasih dari itu Pak Matawali sendiri selaku pembina. Baik, apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Pak Matawali karena untuk idenya di sini menurut saya cukup bagus ya dan sangat menginspirasi. Untuk penerbitnya itu dari mana ya? Untuk kita sendiri kita menerbitkan di IKP dan di SPN. Oke. Luar biasa, sangat menginspirasi ya. Baik, terima kasih ya untuk para narasumber atas waktunya sudah menyempatkan berbincang-bincang dalam podcast kali ini. Untuk teman-teman penonton video ini, jika berminat untuk order bukunya, info ordernya bisa dilihat di kolom deskripsi. Dan terakhir, terima kasih untuk para teman-teman yang sudah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.